Seperti tadi dikatakan ya bahwa hipertensi itu adalah penyakit yang silent killer, pembunuh diam-diam. Selain faktor genetik, keturunan, itu bisa juga disebabkan oleh gaya hidup kita, pola hidup kita. Kita tahu sekarang ya, gaya hidup anak-anak zaman sekarang, ya, zaman sekarang sering begadang, makan makanan junk food, ya, stresnya juga tinggi. Nah, itu bisa juga menyebabkan penyakit hipertensi. Kira-kira apa saja dampak jangka panjang dari tekanan darah tinggi yang tidak dideteksi ini, dok? Jadi hipertensi itu tidak bergejala. Kalau tekanan darah kita tinggi, itu artinya aliran darah kita kencang. Aliran darah kita kencang, itu pembuluh darah juga dia mengecil. Kira-kira dok, jika sudah ketemu nih dok penyakitnya, bisa nggak dok tekanan darah tinggi ini sembuh total gitu dok? Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Nur Harfi, dokter umum yang sedang bertugas di RSUD Lamadu Keleng. Nah, selamat datang di podcast spesial kita yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo. Podcast ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Dokter Indonesia yang ke-117, tepatnya Hari Bakti Dokter. Nah, momentum ini bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai pengingat kita untuk dokter umum di seluruh pelosok negeri, bukan hanya sebagai perantara untuk menyembuhkan, tetapi juga sebagai pendidik, pendamping, dan juga pelindung kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, momen ini spesial banget. Kita akan membahas salah satu penyakit yang sering sekali, dan juga penyakit ini merupakan satu dari 5 penyakit terbanyak di Indonesia, yaitu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penyakit tekanan darah tinggi ini seringkali disebut dengan penyakit the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Nah, kira-kira kenapa ya penyakit hipertensi ini disebut dengan penyakit yang bisa membunuh secara diam-diam? Apa penyebabnya? Apa faktor risikonya? Dan apa bahayanya jika ternyata tensi kita sudah tinggi tetapi dibiarkan begitu saja? Nah, saat ini sudah hadir bersama saya dokter yang expert di bidangnya, yaitu Dr. Hajah Ulfianur, spesialis penyakit dalam Vinasim SS. Nah, saya izin untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baik dokter. Nah, kira-kira dokter hari ini bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat walafiat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana Dokter Nura, sehat juga? Ya, sehat juga dok. Alhamdulillah, Alhamdulillah dok. amin. Untuk hari ini dan keseharian dokter, kira-kira apa saja dok kesibukannya? Kesibukan seperti dokter biasanya ya. Kalau pagi kita itu di rumah sakit, khususnya rumah sakit umum RSUD Lamadu Keleng. Kalau sore kita praktek di klinik utama Dakos di Salomon. Begitu ya dok Ya, ya. Ada 2 tempat praktiknya ya, dokter. cuma 2. Baik dok. Baik dokter, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan nih dok, dokter bisa menjelaskan sedikit tentang gambaran umum mengenai tekanan darah tinggi. Oke. Seperti tadi dikatakan ya bahwa hipertensi itu adalah penyakit yang silent killer, pembunuh diam-diam, ya. Iya, memang karena penyakit hipertensi ini tanpa ada gejala. Jadi meskipun tekanan darah tinggi 180, 200, itu pasiennya masih bisa jalan-jalan, ya, masih bisa jalan-jalan tanpa ada keluhan. Nah, nanti pada saat dia sudah ada keluhan, itu sudah penyakitnya berkelanjutan, jadi dia sudah ada komplikasi. Nah, nanti kalau ada komplikasi barulah dia bergejala. Nah, sedangkan itu tekanan darah itu pembagiannya itu ada 4, ya. Yang pertama itu apa? Normal. Tekanan darah normal itu 120 sistolnya, sedangkan diastolnya itu di bawah 80, ya. Sedangkan kalau prehipertensi itu normalnya itu 120 sampai 139 per, ya, yang ada pernya, diastolnya itu 80 sampai 89. Itu prehipertensi. Nah, kalau sudah hipertensi grade 1, ini yang harus diobati ya. Itu 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Sedangkan grade 2 itu sudah mencapai lebih, tekanan darah itu sudah lebih dari 160 per lebih dari 100. Jadi seperti itu. Jadi usia tekanan darah itu sama, mulai dari usia anak-anak sampai dewasa itu sama. Normalnya 120
per 80. Seperti itu, Dok. Nah, seringkali ya dok ya, untuk ngomongin tentang usia tadi dok, seringkali hipertensi ini dikaitkan dengan usia tua begitu dok. Padahal zaman sekarang juga banyak ya dok usia produktif malah yang prevalensinya lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi. Nah, kira-kira apa saja dok faktor resikonya seseorang itu bisa terkena tekanan darah tinggi? Oh iya, jadi seperti ini. Penyakit hipertensi itu bukan cuma penyakit orang tua ya. Jadi semua usia bisa terkena hipertensi. Mulai dari anak kecil sampai usia tua itu bisa terkena hipertensi. Salah satunya faktor penyebabnya itu faktor genetik keturunan ya. Jadi meskipun anak-anak bisa kena hipertensi, kalau sudah orang tuanya sudah kena hipertensi, ya bisa menurun juga ke anaknya kena hipertensi. Sebagian besar, tapi ada juga yang tidak ya. Yang kedua itu selain faktor genetik keturunan, itu bisa juga disebabkan oleh gaya hidup kita, pola hidup kita. Kita tahu sekarang ya, gaya hidup anak-anak zaman sekarang ya, zaman sekarang sering begadang, makan makanan junk food ya, stresnya juga tinggi. Nah, itu bisa juga menyebabkan penyakit hipertensi seperti itu. Jadi bukan cuma faktor genetik. Seperti itu Dokter Nura. Gitu ya dok ya. Berarti selain genetik tetap beresiko ya dok kalau misalnya gaya hidupnya kurang bagus begitu deh, begitu ya, ya betul. Ya jadi bukan tekanan darah tinggi bukan karena hanya genetik aja nih, misalnya ngerasa aman karena orang tuanya itu nggak ada tekanan darah tinggi, makanlah yang subkondro gitu kan dok setiap hari, atau junk food seperti gitu ya dok ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan kondro ya dok, tetap boleh, tapi kita lihat porsinya. Nah, dan juga diselingi dengan makanan gizi tinggi, dan juga tadi jangan stres juga ya dok. Baik dokter. Nah, selain ini nih dok, ada orang juga ya dok, dia merasa baik-baik saja begitu dok. Nah, ternyata dicek tensinya itu tinggi. Nah, dan juga ada orang yang merasa baik-baik saja tapi tensinya normal begitu dok. Kira-kira seberapa sering sebaiknya kita cek tekanan darah dok untuk mengetahui dan mengontrol atau mencegah tekanan darah tinggi? Ya, jadi kalau untuk pengecekan tekanan darah ya, apalagi kalau kita sudah usia 40, lebih sering lebih bagus. Kita cek tekanan darah itu lebih sering lebih bagus. Per minggu juga boleh, tapi minimal lah sebulan sekali kita cek tekanan darah. Seperti itu Dokter Nura. Yang penting dicek dulu ya dok ya, untuk dideteksi dini. Takutnya nanti tiba-tiba udah ada gejala aja gitu kan dok, baru dicek gitu ya dok. Benar. Jadi kalau tekanan darah kita sering cek, dan kalau memang meningkat, ya bagusnya kita konsultasikan ke dokter. Jangan dibiarkan tekanan darah terus-terusan tinggi meskipun tidak ada gejala ya. Jadi kalau sudah tekanan darah tinggi, cek ke dokter. Tadi kan saya sudah menyebutkan yang mana dikatakan penyakit tekanan darah, ada hipertensi grade 1, hipertensi grade 2, seperti itu. Baik dok. Nah, jika ada orang nih dok merasa kalau misalnya udahlah nggak usah diobatin gitu dok, atau mungkin dia tidak ada kekhawatiran atau kepedulian untuk mengecek tekanan darah gitu dok. Nah, sehingga nanti tekanan darahnya tinggi terus, atau tekanan darahnya tidak terdeteksi tinggi, nah dan jadinya ada gejala gitu dok. Kira-kira apa saja dampak jangka panjang dari tekanan darah tinggi yang tidak dideteksi ini dok? Oke, jadi hipertensi itu ya komplikasinya itu banyak. Ada beberapa komplikasinya, antara lain itu pertama stroke, yang kedua gagal jantung, yang ketiga gagal ginjal. Ya, kenapa bisa seperti itu? Sekarang saya mungkin agak menjelaskan secara awam ya, yang orang masyarakat umum bisa mengerti mengenai hipertensi. Jadi seperti ini. Jadi hipertensi itu tidak bergejala. Kalau tekanan darah kita tinggi, itu artinya aliran darah kita kencang. Aliran darah kita kencang, itu pembuluh darah juga dia mengecil. Aliran darah kencang, jantung yang biasanya memompa normal ya, karena aliran darah kencang itu dia memompanya cepat ya, melebihi kapasitasnya. Dan lama-lama kalau jantung terus bekerja keras, lama-lama dia akan terbentuk otot. Sama seperti kalau kita fitness ya. Kalau kita fitness itu kita latihan otot, angkat beban, pasti terbentuk ototnya membesarkan. Begitu pula jantung, kalau dia bekerja terus dia akan terbentuk otot. Jadi makanya dia membesar. Itulah orang yang katakan misal selalu katakan bahwa jantungnya bengkak ya. Jadi seperti itu penyebabnya. Yang selanjutnya, kalau dia sudah membesar,
aliran darah, tekanan darah tetap tinggi, aliran darah terus-terus kencang, jantung tetap bekerja dengan keras, lama-lama ini jantung bisa capek. Kalau dia capek, lama-lama dia bisa rusak. Nah, ini yang dikatakan gagal jantung. Jantungnya sudah rusak, ya. Yang itu pertama, kena gagal jantung. Yang kedua, stroke. Kenapa bisa kena stroke? Kenapa bisa kena stroke? Kita bayangkan saja, tekanan darah tinggi, aliran darahnya kencang. Pembuluh darah dia gesek-gesek ya. Pembuluh darah tergesek-gesek, lama-lama dia bisa pecah. Nah, kalau dia pecah di area pembuluh darah, area hidung, itu dia akan mimisan. Ya, mimisan banyak. Yang kedua, bisa juga kalau pembuluh darahnya pecah di bagian bawah, saluran kemihnya, ya, itu bisa kencing darah. Dan bisa juga berak darah, seperti itu. Yang ketiga, kalau pembuluh darahnya yang pecah di kepala, nah itu yang dikatakan stroke. Nah, kenapa bisa kena stroke? Ya karena itu, pembuluh darahnya pecah di kepala, karena penyakit hipertensi. Yang ketiga itu kena ginjal ya. Kenapa bisa berkomplikasi ke ginjal? Aliran darah kencang, tekanan darah tinggi, aliran darah kencang. Ginjal itu fungsinya dia sebagai penyaring darah. Nah, kalau aliran darah terus-terus kencang, artinya ini saringannya ini akan lama-lama dia akan rusak atau bocor, ya. Nah, itu makanya terjadi gagal ginjal. Ginjalnya sudah rusak, saringannya itu rusak. Jadi itu komplikasi daripada penyakit hipertensi. Banyak ya dok ya komplikasinya. Iya. Dok, dan bahaya-bahaya ya dok. Bahaya. Kalau mata juga bisa ya dok, kalau misalnya pembuluh darah matanya pecah. Oh iya, bisa buta. Bisa buta Gitu. Itu yang kecil-kecil ya. Komplikasi kecil-kecil ya ke mata juga. Berarti sangat penting ya dok untuk mendeteksi ataupun mengontrol, karena takutnya nanti tiba-tiba udah sampai ke bagian kepala, ke otak begitu ya dok ya. Ya, sebaiknya dikontrol. Makanya sekarang itu kita dengar orangnya tidak apa-apa, tiba-tiba dia sudah meninggal besoknya. Ya, mungkin karena dia terlalu capek, dia tidak merasa bahwa dia ada penyakit, dia terlalu capek, olahraga capek, tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal sebenarnya dia sudah ada penyakit, tapi dia tidak sadar, seperti itu. Nah, tadi kan bisa ya dok ya, tekanan darah tinggi sebenarnya bisa untuk dideteksi, bisa untuk dikontrol. Kira-kira dok, jika sudah ketemu nih dok penyakitnya, bisa nggak dok tekanan darah tinggi ini sembuh total gitu dok? Ada yang nanya nih dok, atau harus minum obat terus gitu dok? Karena ada yang nanya, ternyata saya dikasih obatnya terus-terusan nih, sampai kapan kira-kira harus minum obat begitu dok? Oke, jadi hipertensi itu memang tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol ya. Jadi kalau sudah kena tekanan darah tinggi, kita harus kontrol tekanannya biar semua organ-organ dalam tubuh itu sehat juga, terjaga ya. Jadi memang harus minum obat. Jadi memang harus minum obat seumur hidup ya, untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, kalau tekanan darah stabil, otomatis semua fungsi-fungsi organ itu juga akan bagus. Seperti itu. Jadi, tapi pengobatan tiap-tiap orang untuk hipertensi itu berbeda-beda, Dokter Nura. Ya, misalnya, nggak usah Dokter Nura mungkin ya. Si Ali, tensinya 160 dengan minum obat, satu macam obat, ya, tekanannya sudah normal. Tapi ada juga yang tensinya si Nur mungkin, jangan Nur, bukan Nura ya. Iya dok, saya takut dok. Misalnya Aminah, ya, tensinya 160, minum amlodipin 5, tensinya nggak turun-turun. Jadi tiap orang itu beda-beda, ya. Kenapa kita harus kontrol ke dokter? Ya karena kita mau menstabilkan tekanan darah. Jadi tiap orang itu beda-beda. Kadang ada orang yang harus dosis tinggi, pengobatannya baru tensinya normal. Kadang ada yang harus 2 macam atau 3 macam obat, baru tensinya terkontrol. Seperti itu Dokter Nura. Itu pentingnya ya dok, ya, cek ke dokter. Makanya gitu. Jangan cuman banyak pasien yang saya datang ke saya, dok, saya ini penyakit hipertensi, tapi saya sudah minum obat, tapi kok tensi saya nggak turun-turun. Nah, inilah yang namanya kita harus selalu kontrol ke dokter, karena tidak dosis yang obat yang dia minum itu belum cukup untuk menurunkan tekanan darahnya. Jadi harus sering kontrol. Faktor eksternal juga mungkin dok, kayak pasiennya minum obat tapi tetap makannya nggak dijaga, tetap tinggi garam mungkin dok, atau tetap stres begitu kan dok, aktivitas fisiknya kurang juga mempengaruhi ya. Bisa juga itu pengaruh. Betul dok.
Baik dok. Nah tadi kan obatnya harus diminum terus-menerus ya dok ya, seumur hidup. Ya. Nah masyarakat khawatir nih dok, gimana ya harus minum obat terus-menerus? Takutnya ada yang rusak, entah itu ginjalnya, entah itu organnya. Jadi masyarakat overthinking nih dok, minum obat terus-menerus gitu dok. Kira-kira bagaimana tanggapan dokter? Khusus penyakit hipertensi ya, kalau kita minum obat hipertensi itu malah semua organ-organ tubuh kita terjaga ya. Seperti ginjal, jantung, otak kita itu semuanya terjaga. Tapi kapan kita tidak minum obat-obat anti hipertensi, itu yang merusak semua organ kita. Jadi ada beberapa macam obat yang memang kalau kita minum itu akan merusak organ-organ dalam tubuh kita ya. Tapi kalau khusus penyakit hipertensi, mungkin selain penyakit hipertensi ya, DM, jantung itu tidak akan merusak, malah dia akan menjaga kalau diminum terus-terusan ya. Jadi jangan khawatir lagi ya dok Iya. ya, untuk yang di luar sana mungkin masih khawatir takutnya nanti minum obat jadinya ginjalnya rusak. Nah udah dijawab ya sama dokter ahli langsung, ternyata justru obatnya itu dapat melindungi ginjal kita. Karena kalau misalnya tekan darahnya dibiarkan terus menerus, tadi juga ya dok ya bisa merusak pembuluh darah dan juga Iya. bisa komplikasi ke ginjal sehingga ginjalnya rusak. Malah yang bikin rusak itu kalau nggak minum obat ya dok. Ya, malah itu yang merusak kalau tidak minum obat. Satu lagi ya, biasa orang sudah tahu penyakit tekanan darah tinggi, terus sering minum jamu, ramuan-ramuan. Saya berpikir buat apa mereka selalu mau minum obat-obat herbal seperti itu ya, jamu-jamu. Padahal ini sudah ada obat yang memang sudah terbukti bahwa dia bisa menurunkan tekanan darah. Sudah dilakukan penelitian-penelitian oleh ahli-ahli kita ya, dan memang aman untuk organ-organ dalam tubuh kita. Tapi masyarakat kita selalu mau mencari obat-obat herbal. Nah ini akan menambah berat ya kerjanya ginjal kita, menambah berat jantung. Nah ini yang bisa menyebabkan ginjal rusak, jantung rusak karena obat-obat herbal ini yang diminum terus-terusan. Iya, nanti kalau udah kenanya obat padahal Iya, yang padahal dikonsumsi banyak ya dok, banyak entah konsumsi. itu yang tidak diketahui Iya. isinya, belum lagi kalau jarang minum juga kan dok. Betul. Jadi itu masyarakat kita itu selalu mau mencari obat-obat herbal, jamu-jamuan. Padahal itu belum terbukti bahwa ini ampuh untuk menurunkan tekanan darah. Seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, apa pesan dokter untuk masyarakat yang masih menganggap remeh tentang hipertensi ini dok? Karena ya saya nggak ada keluhan, kenapa saya harus kontrol, kenapa saya harus deteksi dini, atau kenapa saya harus minum obat terus? Toh saya sekarang masih bisa kerja, masih bisa tidur gitu dok, masih bisa makan enak gitu dok. Gimana tuh dok tanggapannya dok? Ya, kalau kita buat masyarakat yang merasa sehat-sehat saja, alhamdulillah kalau memang sehat. Tapi tidak ada salahnya kalau Anda sering mengukur tekanan darah Anda minimal sebulan sekali, dan bila terjadi peningkatan tekanan darah ya mulailah menjaga diri. Mungkin pola makan, gaya hidup, begadang, stres itu dikurangi, dan juga mungkin makanan-makanan yang mengandung garam tinggi itu juga bisa dikurangi ya. Dan apabila dengan memperbaiki pola hidup tekanan darah tetap tinggi, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Jangan anggap remeh penyakit hipertensi, karena hipertensi ini sebenarnya sangat berbahaya bila sudah terjadi komplikasi. Baik dokter. Baik, alhamdulillah luar biasa pembicaraan kita hari ini ya dok. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Dr. Haja Ulfia Nur, SS, spesialis penyakit dalam Vinasim, atas penjelasannya yang begitu bermanfaat ya dok mengenai hipertensi. Alhamdulillah. Baik, nah sebegitu pentingnya ya untuk mencegah dan juga mengontrol penyakit hipertensi ini. Kenapa? Karena perlu dicatat bahwa tadi hipertensi ini dapat menjadi the silent killer karena seringkali tidak menimbulkan gejala, apalagi di tahap awal. Nah, oleh karena itu pentingnya deteksi dini dan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi serius seperti tadi penyakit jantung, stroke, kebutaan, penyakit ginjal, dan yang lain-lain. Nah, kalaupun sekarang nih dampaknya tidak dirasakan, tetapi kerusakan organ ini bisa saja terjadi ya dok secara perlahan dan menjadi ancaman di masa depan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwa periksa tekanan darah secara rutin, penerapan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, olahraga, stresnya juga dikontrol, itu bisa mencegah dan juga mengendalikan tekanan darah tinggi.
Nah, semoga apa yang kami bagikan hari ini bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga untuk membagikan podcast ini kepada keluarga, teman, dan juga orang terdekat, sahabat-sahabatnya, agar semakin banyak yang teredukasi dan terlindungi dari tekanan darah tinggi ini. Kami izin untuk pamit, tetap jaga kesehatan, peka terhadap tubuh sendiri, dan juga jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter bila ada keluhan. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya bersama kami, Idi Wajo, untuk Wajo yang lebih Wajo yang lebih sehat. sehat.